Nah, saya punya bambu yang sangat jelek ya teman-teman ya. Dan sekarang kita akan sulap bambu jelek ini menjadi layang-layang yang bisa terbang. Nah, seperti yang kalian lihat, ini dia bambu jeleknya teman-teman ya. Ini bahkan ada yang warnanya hitam nih ya. Jadi ini bambu jelek semua, dan ini juga ada beberapa yang rapuh teman-teman, dimakan rayap juga gitu ya kan. Jadi ini bambu sudah agak lama, sudah hampir 1 bulan lebih ada di sini. Jadi kita akan sulap menjadi layang-layang yang namanya layang-layang BB kiper atau layangan cotek kiper ya teman-teman ya. Oke, kita nggak pernah buat layangan itu, sekarang kita akan coba buat nih bambunya ini. Dan untuk kerangkanya sudah saya raut tadi di depan, tadi saya akan tunjukkan ke kalian gimana bentuk-bentuk kerangkanya. Oke, nah ini dia untuk kerangkanya ya teman-teman. Batang-batangnya sudah selesai semua, ini saya raut tadi. Dan mungkin ada mirip seperti apa namanya, ini layangan mirip seperti layangan cotek teman-teman. Nanti kita akan jelaskan bedanya apa. Nah, jadi bagi kalian yang belum menonton video layangan cotek juga bisa diklik video sebelumnya, karena situ sudah dijelaskan tutorial lengkap membuat layangan cotek. Sekarang ini dia sudah diraut pakai bambu yang jelek tadi. Oke. Nah, kalau dilihat lebih detail lagi teman-teman ya, kalau bambu jelek sih biasanya ya nggak bisa ngarep lebih juga gitu ya kan. Jadi kelihatannya saja bagus di HP kalian tuh. Sebenarnya ini bambunya mudah kempes dia teman-teman. Jadi pas kalian ditekan gitu ya kan, ditekan dikit di bagian sini misalnya ditekan. Nah, ditekan seperti ini pakai kuku. Nah, dia itu berbekas dia coy. Jadi ada bekas cekokan seperti itu. Jadi bambunya nggak padat dia. Jadi bambunya itu agak lembek gitu. Tapi kita akan coba sulap nanti jadi layangan cotek cotek kiper ya. Semoga aja bisa terbang dulu. Oke, mantap. Sekarang kita akan review rangkanya ini. Siapa tahu nanti bagi kalian yang belum tahu jadi tahu juga gitu ya kan. Oke, untuk yang pertama kita punya yang namanya batang sayap ya, atau boh tengahnya teman-teman. Jadi bentuknya kita pakai seperti ini. Nah, jadi semuanya bengkok. Gimana caranya raut supaya semuanya bengkok? Itu di tengahnya kita buat yang tebal, dan yang di ujungnya kita buat yang tipis teman-teman. Jadi seperti itu dia. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi menurut saya ini sudah pas dan cocok untuk membuat layang-layang cotek kiper ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kerangka lurusnya ya. Jadi yang kerangka lurus ini merupakan kerangka yang paling kaku. Kalian harus buat yang paling kaku ya, agar nanti bentuknya tetap bertahan dan nggak muter-muter gitu. Oke, yang ketiga dan keempat kita gabung jadi satu, yaitu kepala dan juga pinggang. Jadi hampir sama seperti layangan bebean dan layangan cotek yang biasa. Itu kalian buat harus yang kaku juga. Tujuannya nanti pas dia ya kadang-kadang kan muter juga, pas dia nuncep itu nggak bakalan patah teman-teman. Oke, jadi kalian buat yang kaku saja. Dan yang terakhir yaitu ada kerangka yang namanya batang ekor ya, ekor atau buntutnya. Jadi di sini buntutnya sama seperti joran pancing ya. Jadi bengkoknya itu di ujung teman-teman. Oke, untuk kelenturan kalian buat yang lentur sekali, tujuannya agar nanti nggak terlalu berat bawah gitu. Kalau berat bawah dia layangannya bakalan muter-muter teman-teman gitu. Oke, keseimbangan yang paling penting, sama seperti gapangan, sama seperti layangan kuir ya pokoknya seperti itu. Oke, nah sekarang kan sudah kan, nggak perlu cakap banyak karena ini mirip seperti layangan cotek. Sekarang kita akan buat bagaimana caranya merakit biar kalian tahu semua. Oke, mantap.
Oke, sekarang layangannya sudah jadi ya. Nih, saya kasih lihat ya. Wih, mantap. Sudah selesai layangan B kiper atau cotek kiper ya. Untuk cuaca sekarang sangat mendung dan baru selesai hujan teman-teman. Saya nggak yakin ini bakalan terbang sekarang. Oke, mungkin sambil nunggu kita akan pasang tali timbang atau tali gocinya dulu. Ada di dua di sini ya, terletak di 2 titik ya, di sini, kemudian di bawah sini ya. Tuh, oke. Sekarang kita akan isi tali timbang. Usahakan kalau kalian buat tali timbang, buatlah yang agak panjang sedikit biar nanti leluasa gerak dia, bahkan bisa ngelok juga gitu ya kan. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai di lapangan ya. Untuk kedap jongkoh dia seperti ini teman-teman. Nih. Nah, jadi kalau mau kedap atau jongkoh itu tergantung layangannya. Jadi kalian nggak usah ikut-ikut saya. Jadi kita cuman kasih tahu titiknya saja di atas dan di bawah. Untuk kedap jongkohnya kalian terbangkan sendiri layangan kalian itu sesuai selera juga. Kalau mau dia ngelok kalian kedapin, kalau mau dia diam dia jongkohin saja gitu, oke? Oke, mungkin kayaknya nggak bisa terbang sekarang deh teman-teman. Tapi nggak tahu nanti ya, karena sekarang cuacanya sangat mendung dan sudah gerimis gitu. Saya takut nanti layangannya nggak kelihatan kalau di langit gitu kan. Oke, kita tunggu saja dulu, nanti semoga aja bisa ya. Kalau nggak bisa mungkin besok saja. Oke, mantap. Ternyata hujannya nggak berangsur-angsur selesai ya. Aduh, ini sudah jam 6 ya teman-teman. Kita nggak bisa main layangan di hari ini. Dan kita hanya bisa duduk terdiam saja sambil ya menghibur, main game sebentar lah ya. Oke, sampai berjumpa besok nanti kali ya. Besok saja. Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Dan sekarang kita masih uji coba pertama, ini belum di setel-setel ya. Ini baru uji coba pertama dan angin baru ya kecil lah ya. Anginnya itu nggak terlalu kencang ya. Bentar. Tuh ya. Anginnya nggak terlalu kencang, dia agak sedikit ngangkat ya teman-teman ya. Tuh, oke. Nanti kita akan terbangkan dan diturunkan dulu, review batang-batangnya gimana, tali timbangnya atau tali gocinya gimana gitu ya kan. Kita akan coba pertama dulu. Untuk cuaca ya masih sama saja, agak sedikit berawan, mendung ya. Tapi ada angin teman-teman, sedikit tapi ya. Nah, oke, untuk layangan sudah turun ya teman-teman ya. Nah, ini dia penampakannya. Ini lebarnya kisaran 1 meter lebih dikit ya, 1,3 kali ya. Oke, untuk bantang dan kelenturan sudah dibahas kelenturannya di awal tadi. Kalau kalian nggak skip pasti kalian tahu. Kemudian dari segi tukuban dan bentuk ini hampir mirip seperti layangan cotek yang biasa teman-teman. Jadi kalau layangan cotek itu banyak ada jenisnya, mulai dari cotek yang seperti kalian bilang ini cotek belolong atau cotek kiper, kemudian cotek yang biasa ada juga gitu. Jadi bagi kalian yang belum tahu, kalian harusnya harusnya tahu gitu ya teman-teman ya, biar nanti kalian nggak ngasal komen di kepesnya kurang panjang gitu. Memang seperti ini, ada layangan cotek yang kepesnya pendek, ada yang kepesnya panjang gitu. Oke, sekarang kita akan coba terbangkan lagi. Untuk tali timbang sudah dijelaskan ya, di sini dan di sini juga. Oke, nah itu saja. Sekarang kita akan terbangkan, berhubung anginnya sekarang sudah mulai ada tapi agak slow. Nah, oke, untuk layangan sudah terbang dengan angin yang sedikit slow dan cocok untuk menerbangkan layangan sejenis ini ya teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, sekarang cuacanya baru cerah juga ya, lumayan bagus.
Nah, kalau untuk ngambun sendiri ya teman-teman ya, sebenarnya layangan ini bagus diambunin teman-teman. Tapi kalau di wilayah saya di Gianyar sini dekat dengan Pantai Sabe itu perlu sekitar kalau cuaca cerah ya, kalau mau ngambun itu perlu sekitar 1000 meter. Kalian tahu 1000 meter tali itu panjangnya 1 km agar bisa ngambun dia teman-teman, biar bisa kena awan putih yang di atas. Tapi kalau cuacanya apa ya, bisa dikatakan mendung atau awan mendung, itu kan awannya lebih ada di bawah, jadi mungkin kisaran 6 sampai 8 roll atau 600 sampai 800 meter itu kena awan dia teman-teman. Jadi di sini memang agak sedikit sulit ya, mohon maaf, tapi saya akan berusaha untuk buat, siapa tahu aja kita juga punya tali kan. Kalau kita punya tali kita akan ambunin itu semua teman-teman. Nah, layangannya ya kita ambunin kalau punya tali gitu. Saya nggak punya tali dengan panjang sampai 1 km ya, agak sulit cari talinya teman-teman. Nah oke, karena sudah terbang layangannya kita ikat dulu karena terlalu panas teman-teman, saya nggak kuat. Mungkin untuk kunci terbangnya lagi saya akan terangkan hampir sama seperti layangan cotek, tapi kalau yang pakai tirus tali ini lebih gampang terbang karena dia bobotnya lebih ringan dan nggak terlalu kaku gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin belajar buat yang pakai tirusnya tirus dari bambu, kalian bisa gunakan tutorial yang ada di video sebelumnya. Kalau kalian mau pakai tali juga nggak masalah, justru bagus dia teman-teman, justru dia lebih gampang terbang gitu bagi pemula ini ya kan. Oke, untuk kunci terbangnya sendiri sama seperti layangan cotek, jangan lupa kalian buat kerangka yang lentur. Yang mana yang lentur itu ada di kerangka sayap atau bawah tengah, kemudian dan yang kaki atau ekornya itu yang lentur teman-teman. Sisanya kalian buat yang kaku-kaku saja gitu. Kepala kaku, kemudian pinggang kaku, kemudian batang lurus atau batang badannya itu harus yang paling kaku gitu dan paling besar juga. Tujuannya ya biar layangan kalian nggak nekuk ke belakang. Nah, tidak nekuk ke belakang dia, dan nanti bentuknya bertahan serta anti badai gitu teman-teman ya. Oke, gampang saja sebenarnya kalau buat layangan seperti ini. Saya nggak perlu berbicara banyak lagi karena layangannya sudah terbang, jadi layangannya aja yang bicara. Oke, untuk layangan sudah terbang tinggi kisaran 50 atau 60 meter, jadi kelihatannya agak kecil teman-teman. Dan sekaligus ya, karena sudah durasinya sudah cukup, saya kira sudah cukup, kita sudahi saja video kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa bentuk support kalian, tekan tombol like-nya, komentar video ini di bawah, dan subscribe juga teman-teman. Mungkin aja nanti kalian bisa lihat-lihat video-video menarik dari kita seputar layang-layang dan memancing dan yang lainnya teman-teman. Oke, saya Beli Gede di sini pamit undur diri. Terima kasih banyak ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, mantap.